Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Furkon dan juga teman-teman, mohon izin, perkenalkan nama saya Adnan Raffi Sanjani dengan NPM 2024 3500749, kelas X8H, kelompok 7. Saya mohon izin untuk mempresentasikan materi tentang metode MC Coulomb Fitch dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Langsung saja. Apa yang dimaksud MC Coulomb Fitch? Yaitu metode MC-Coulomb-Fitch adalah model matematika awal dari neuron buatan yang dikembangkan oleh Warren MC-Coulomb dan Walter Spitz. Jadi dua orang pada tahun 1943. Model ini bisa dibilang cikal bakal dari neural network atau biasa kita kenal jaringan saraf tiruan yang kita kenal sekarang. Lanjut, apa tujuan metode MC-Coulomb-Fitch? Jadi tujuan utamanya yaitu eh, ingin membuktikan bahwa proses berpikir manusia bisa dimodelkan secara matematis dengan menggunakan sistem logika sederhana. Ya, di sini bisa kita lihat untuk lebih lengkapnya. Yang pertama itu dia mensimulasikan kerja otak secara sederhana. Jadi apa sih namanya menerima banyak sinyal banyak sinyal masuk input, mengolahnya lalu memutuskan apakah akan mengeluarkan sinyal output atau tidak. Tuh, lanjut lagi. eh yang kedua yaitu membuat model formal untuk berpikir. Jadi mereka menganggap otak seperti mesin logika gitu. Mirip dengan sistem logika Boolean, logika nol strip satu koma yaitu benar salah. Jadi berpikir itu bisa direpresentasikan lewat operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Not. Yang ketiga, mendasari mesin komputasi. Nah, mereka juga tanpa sengaja meletakkan pondasi awal komputer modern karena ide ide bahwa logika bisa dihitung, ya, akhirnya menginspirasi munculnya teori komputasi dan kecerdasan buatan (AI) atau artificial intelligence. Keempat, membuktikan konsep universal computation. Nah, MC Coulomb dan Pitts ini nama orang ya, menunjukkan bahwa dengan cukup banyak neuron sederhana yang saling terhubung, kita bisa mensimulasikan fungsi-fungsi logika kompleks apapun. Ini mirip ide mesin Turing, cukup alat sederhana bisa menyelesaikan masalah apapun asal cukup waktu dan sumber daya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja metode MC Coulomb-Fitch? Nah, untuk cara kerjanya secara sederhana ya, metode MC Coulomb-Fitch bekerja begini. Ia mensimulasikan cara kerja neuron biologis, yaitu menerima banyak sinyal masuk, kita sebut input, mengolahnya, lalu memutuskan apakah akan mengeluarkan sinyal output atau tidak. Lalu input-input tersebut dikombinasikan secara linier, biasanya dijumlahkan, lalu dibandingkan dengan ambang batas kita sebut threshold. Jika jumlah input melebihi atau mencapai ambang batas itu, nah neuron akan menyala, menghasilkan output satu. Jika tidak menyala, outputnya nol, atau mati. Ciri-ciri utama dari model ini, ya, input hanya berupa nol atau satu, biner ya, bilangan biner. Terus output juga berupa nol atau satu. Operasinya sangat sederhana, hanya menjumlahkan.
input lalu dibandingkan dengan sebuah threshold. Model ini tidak belajar bobot dan ambang batas ditentukan di awal dan tidak berubah. Rumus sederhananya, output sama dengan 1, jika sigma x1 lebih dari sama dengan 0, yang kedua 0, jika sigma x1 kurang dari 0. Nah, di mana input input 0 atau 0 ya. Threshold ambang batas. Nah, jadi contoh simpelnya kalau neuron butuh minimal 2 input aktif untuk menyala, maka input 1,1,0 sama dengan jumlahnya 2. Lalu outputnya 1, dia berarti menyala. Beda kalau inputnya 1,0,0, jumlahnya 1, outputnya mati, 0. Nah, ini kita coba ke studi kasus satu ya, OR get. Tujuan output satu kalau minimal atau satu input yang satu. Nah, input satu, input dua, output OR. Nah, di sini ada 0, 0, 0, 0 ya. Nah, kita bisa bilang di sini untuk setting MC Cloud Pitch-nya, dia bobotnya adalah W1 sama dengan 1 W underscore 1 sama dengan 1 W1. W itu wake ya, atau bobot. Nah, terus yang keduanya W2 sama dengan 1 W underscore 2 sama dengan 1 W2 sama dengan 1. Nah, logikanya jika jumlah input lebih dari sama dengan 1, neuron menyala ya. Nih, lebih dari 1 ya, neuron menyala. Kalau jumlah input sama dengan 0, maka output 0. Nah, ini dikonfirmasi bisa diselesaikan dengan MC Cloud Pitch. Lanjut ke studi kasus yang kedua, itu NOR gate. Tujuan ya output 1 hanya kalau semua input 0, kalau ada input 1, outputnya 0. Setting MC Cloud Speed-nya, nah ini bobot W1 sama dengan -1 underscore 1 sama dengan, nah seterusnya. Nah, ini dibalik karena mau membenci sinyal aktif. Nah, logikanya kalau input 0,0 dibagi 0 dikali strip 1 ditambah 0 dikali strip 1 sama dengan 0. Nah, 0 lebih dari sama dengan min, 0,5. Outputnya 1. Nah, kalau ada input 1 hasil negatif tidak memenuhi threshold atau outputnya 0. Nah, ini dikonfirmasi bisa diselesaikan dengan MC Cloud Pitch. Lanjut. Oke, untuk studi kasus yang ketiga, SOR gate. Tujuan output 1 kalau input berbeda, 1, 1, angka 1 ya, 1, 0. Kalau sama 0,0 atau 1,1, outputnya akan 0. Ya, jadi kalau input 0,0 outputnya 0. 0,1 beda 1. 1,0 outputnya 1. Nah, kalau 1 sama nih dia nih. 1,1, 0. Nah, untuk gate 3 ini eh, problem di sini sort tidak linear ya, jadi nggak bisa dibelah pakai satu garis. Nah, MC Cloud Pitch sangat linear, tidak bisa langsung memodelkan sort dengan satu neuron MC Cloud Pitch. Nah, ini dikonfirmasi bisa diselesaikan kalau kita gabungkan beberapa neuron. Oke, kesimpulan besarnya, dari ketiga cara gerbang logika ini, OR, NOR, dan SOR, ini dikonfirmasi OR bisa pakai MC Cloud Pitch, catatannya cukup satu neuron. Untuk NOR, bisa juga, bisa pakai MC Cloud Pitch, catatannya cukup satu neuron. SOR, XOR, tidak ya. Tidak dengan, tidak karena dia dengan satu neuron. Catatannya butuh kombinasi beberapa neuron. Itu mungkin itu saja dari saya.
Kelompok 7, terima kasih atas kesempatan untuk bisa mempresentasikan dan juga teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau salah-salah dalam penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.